Kita ingin membahas kapan sih munculnya penamaan Ahlus Sunnah. Pak, di zaman Rasul belum ada penamaan itu, Pak. Zaman Rasul adanya Muslim, Islam. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin. Dia Allah yang telah menamai kalian kaum muslimin. Kenapa? Karena di zaman Rasul belum muncul perpecahan. Perbedaan akidah belum ada. Semuanya rujuk kepada Rasul. Di zaman sahabat belum muncul, terutama di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi di akhir-akhir zaman Uthman mulai ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Saba. Ya. Karena di saat itu, Pak, Islam itu kekuatan superpower. Negara adik kuasa di zaman itu, Persia dan Romawi, hancur oleh Islam, Pak. Mereka tidak mungkin menghancurkan Islam melalui fisik. Mereka berpikir bagaimana menghancurkan Islam melalui pemikiran. Maka Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam, memperlihatkan apa, Pak? Memperlihatkan kesolehan, ibadah. Supaya apa? Supaya dipercayai oleh kaum muslimin. Ya. Setelah dia mendapatkan simpatik dari kaum muslimin, mulai dia berpikir bagaimana ini merusak Islam. Maka dia membuat sebuah konspirasi. Dia ingin menghancurkan Uthman bin Affan. Apa yang dia lakukan, Pak? Membuat provokasi. Uthman bin Affan dituduh apa? Nepotisme. Uthman bin Affan dituduh apa? Menzolimi ummahatul mukminin. Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain, Pak, terhadap Uthman bin Affan itu, Pak. Iya. Dan Abdullah bin Saba memilih tempat yang cocok di mana? Di Kufah dan Basrah. Karena ini dua tempat yang baru dikuasai Islam dan penduduknya masuk Islamnya juga baru. Biasanya kalau baru masuk Islam imannya juga masih setengah-setengah, Pak. Dipilih tempat itu, disebarkan fitnah, bergejolaklah di situ. Marahlah mereka kepada Uthman bin Affan. Datang, Pak, ngedemo Uthman, minta Uthman turun jabatan. Tapi Uthman menjelaskan bahwa itu bohong. Pergilah mereka, tapi di tengah jalan ada surat yang didustakan atas Ummul Mukminin Aisyah. Ya, dengan stempel Aisyah, pinternya mereka menjiplak tuh, Pak. Isinya apa surat itu, Pak? Bunuh Uthman. Kemudian balik lagi ke kota Madinah, mengepung rumah Uthman selama 20 hari dan berhasil membunuh Uthman. Berhasil. Konspirasi Yahudi ini tidak berhenti sampai situ. Si Abdullah bin Saba ini, Pak, menebarkan pemikiran apa? Katanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu sebetulnya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar itu sudah menzolimi Ali bin Abi Thalib. Bahkan tidak sampai situ, Pak. Mereka, Abdullah bin Saba sampai mengatakan apa? Itu Jibril salah alamat. Harusnya ke Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Bukan sampai situ saja, Pak. Si Abdullah bin Saba ini mengklaim bahwa Ali itu sebetulnya Tuhan. Maka kelompok Sabaiyah ini mempertuhankan Ali, Pak. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali menangkapi kelompok Sabaiyah ini. Bapak silakan, kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya juga menyebutkan sebagian kisahnya, di mana Ali bin Abi Thalib menangkapi kelompok Sabaiyah itu, Pak. Setelah ditangkap, Ali bertanya kepada mereka, "Masya'nukum, kenapa kalian itu?" Apa kata mereka? "Kami meyakini, hai Ali, engkau itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta." Wah, Ali marah dan berkata, "Kalau kalian tidak bertaubat, aku akan bakar kalian." Apa kata mereka? "Kami semakin beriman engkau Tuhan, karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan."
Akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, kelompok Sabaiyah ini Pak. Muncul ini Pak, ya kelompok yang mempertuhankan, muncul lagi kemelut perang antara pasukan Muawiyah dan Ali. Bukan Muawiyah ingin memberontak, nggak ada Muawiyah itu keinginan memberontak Pak. Karena Muawiyah itu hanya ingin mengirim pasukan untuk apa? Membalas dendam terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Itu tujuannya Muawiyah, bukan mau memerangi Ali. Salah. Ketika Ali mendengar Muawiyah mengirimkan pasukan, Ali jaga-jaga juga. Dikirim lagi pasukan. Tapi provokasi, ya, provokator kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perang. Dan subhanallah Pak, perang antara Ali dan Muawiyah ini disebut dengan oleh para ulama perang terindah di dunia. Gimana enggak terindah? Pas lagi perang sholat berhenti dulu, sholat berjamaah ya rendengan. Ya. Subhanallah Bapak sekalian. Mulailah Pak kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam itu apa Pak? Muncul. Belum lagi pemikiran-pemikiran Syiah muncul, Khawarij muncul. Ketika perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, memisahkan dirilah sekitar 12.000 orang di Haruro namanya. Mereka disebut dengan kelompok Haruriyah, disebut Khawarij. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan siapa? Muawiyah. Dan mengkafirkan pengikut-pengikutnya, tuh orang-orang Khawarij itu Pak. Ya. Hanya karena apa? Gara-garanya begini. Ali mengirim Amr bin Abu Musa al-Ash'ari sebagai apa? Utusan dalam perdamaian. Muawiyah mengirim Amr bin al-As sebagai utusan. Nah, ini orang Khawarij ini berkata apa? Oh, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Kok Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia? Bukankah Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Sementara Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Oh, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, kafir. Orang kafir halal darahnya. Wah, mereka berkumpullah Pak di Haruro Pak. Tadinya mereka belum bikin apa? Keonaran. Sama Ali bin Abi Thalib dibiarkan. Karena belum bikin apa? Keonaran. Tapi ketika mereka sudah mulai berbuat keonaran, membunuhi, mulailah Ali bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ini? Para sahabat yakin bahwa ini adalah Khawarij yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Abbas minta izin kepada Ali. Wahai Amirul Mukminin, izinkan dulu saya berdebat sama mereka. Saya mau datangi mereka ya. Kata Ali apa? Jangan, nanti kamu dibunuh sama mereka. Tenang Ali. Ibnu Abbas datang Pak ke Haruro dengan memakai pakaian yang bagus. Lalu Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum. Tapi sama mereka nggak dijawab salamnya Pak, karena mereka menganggap Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? Marhaban ibni ammi Rasulillah. Selamat datang anak paman Rasulullah. Ma'ji tabi. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas Pak? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Kepada mereka Al-Quran turun dan mereka yang paling tahu tentang ayat Al-Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, Ibnu Abbas jawabannya udah bikin mereka diem loh Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Sebetulnya apa sih alasan kalian seperti ini? Kata mereka 3 perkara. Apa itu? Sebutkan, kata Ibnu Abbas.
Yang pertama, Ali memerangi Aisyah, tapi tidak menawan, tidak ada tawanan. Yang kedua, waktu perdamaian Ali dan Muawiyah, Ali tidak mau menyebut dirinya Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Yang ketiga, Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa. Itu kan namanya menyerahkan hukum kepada manusia. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Bagaimana kalau aku bisa menjawab alasan kalian satu persatu? Kalian mau rujuk tidak? Yang satu berkata, udah jangan jidal sama orang Quraisy. Karena Allah mengatakan tentang orang Quraisy itu suka berdebat. Yang satu berkata, enggak, kita debat sudah. Baik, coba silakan kamu jawab. Adapun perkataan kalian bahwasannya Ali menyerahkan hukum kepada manusia, aku akan bacakan suatu ayat di mana Allah menyerahkan hukum kepada manusia dalam urusan kebaikan suami dan istri. Allah berfirman, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila kalian berkhawatir suami istri ini cerai, maka utuslah satu hakim dari kalangan wanita dan satu hakim dari kalangan laki-laki. Saya mau bertanya kepada kalian, mewakilkan, menyerahkan kepada hakim dalam masalah suami istri atau masalah darah, mana yang lebih berhak? Diam mereka, Pak, nggak bisa jawab. Kata Ibnu Abbas, bagaimana? Aku sudah menjawab yang ini, oke, itu sudah terjawab. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak menamai dirinya Amirul Mukminin. Saya akan ceritakan bagaimana di perang Hudaybiyah dulu. Waktu itu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah mengatakan tulis dari Muhammad Rasulullah. Tapi ternyata orang Quraisy tidak mau dan berkata, kalau kami meyakini engkau Rasulullah, kami pasti beriman. Tapi tulis Muhammad bin Abdillah. Maka Rasulullah menghilangkan Rasulullah. Apakah berarti Rasulullah tidak jadi Rasul gara-gara itu? Bagaimana? Aku sudah bisa jawab? Oke, sudah bisa jawab. Adapun yang ketiga, kalau kalian berkata bahwa Ummul Mukminin boleh ditawan dalam perang, berarti kalian sudah kafir. Diam mereka. Bagaimana? Sudah terjawab semua? Sudah. Akhirnya 6.000 orang taubat, 6.000 rekui, lagi apa? Ngeyel. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, Pak. Muncul Qadariyah yang menolak apa? Takdir. Katanya takdir enggak ada. Baca sama Bapak kisahnya di Sahih Muslim nomor 1. Kalau Bapak punya Sahih Muslim di rumah, disebutkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Bapak tahu siapa Ma'bad al-Juhani? Dia itu berguru kepada orang Nasrani namanya Susan. Dari Susanlah dia mengambil keyakinan Qadariyah. Ya. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Maka aku pun bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi ke Mekah untuk haji atau umrah. Ingin bertanya kepada para sahabat tentang keyakinan seperti ini. Maka kemudian kami bertemu dengan Abdullah bin Umar yang hendak masuk masjid. Lalu kemudian aku berkata, kata Yahya bin Ya'mar, "Hai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna al-qadar wa anna al-amra unf." Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh.
Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibnu Umar berkata apa Pak? Demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan menerima iman mereka sampai beriman kepada apa? Takdir. Jadi Pak muncul. Maka disitulah Pak mulai kemudian dipisah antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, silakan Bapak rujuk dalam muqaddimah sahih Muslim. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid-murid para sahabat. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka belum dahulu di awal-awal tidak pernah nanya tentang sanad. Tahu sanad, Pak? Sanad itu kalau Bapak dengar Imam Bukhari begini, haddatsana fulan an fulan an fulan, dari fulan Rasulullah SAW bersabda, itu sanad namanya Pak. Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, kami mulai berkata samulana rijalakum, sebutkan nama perawi hadis kamu. Fayundor fa in kana min ahli sunnati fayuqbalu hadithu, maka dilihat diperiksa, kalau dia ahlu sunnah diterima hadisnya, kalau bukan ahlu sunnah tidak diterima hadisnya. Mulailah muncul penamaan ahlus untuk membedakan dengan pemikiran-pemikiran yang disitulah mulai Pak penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Dan penamaan ini sampai hari ini alhamdulillah. Dan penamaan ini jadi rebutan semua kelompok. Kenapa? Karena semua kelompok ngaku ahlus sunnah. Tapi kan tak semua ngaku ahlus sunnah disebut ahlus sunnah Pak.